masuk dalam pendahuluan, Indonesia dikenal sebagai negara dengan beragam agama, suku, budaya, dan bahasa. Dan Pancasila adalah dasar dari filosofi bangsa Indonesia yang mencerminkan nilai budaya dan agama yang ada di negara ini. Pancasila merupakan ideologi dasar bangsa Indonesia, terdiri dari 5 prinsip dasar kehidupan bangsa. Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Pancasila telah menjadi sebuah paduan normatif dalam mengakomodasi ekspresi budaya dan agama. Meskipun sila pertama pada Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, terinspirasi oleh tokoh-tokoh Muslim yang terlibat dalam penyusunan, sila pertama tetap menghargai keberadaan dari kalangan non-Muslim melalui penghapusan 7 kata yang berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Melalui sejarah ini, Pancasila jelas menunjukkan betapa nilai toleransi, keadilan, dan kesadaran multikultural telah melekat dalam fondasi bangsa Indonesia. Islam adalah agama mayoritas di Indonesia yang memainkan peran besar dalam kehidupan sosial dan spiritual masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang diajarkan agama Islam seperti kedamaian dan persaudaraan sejalan pada butir-butir Pancasila. Pancasila dalam Islam hadir sebagai perwujudan kekompakan yang dibangun oleh bangsa Indonesia, yaitu hidup saling melengkapi untuk mewujudkan kehidupan beragama yang damai dan harmonis. Hal ini menjadi cermin dari komitmen bangsa Indonesia untuk mempertahankan persatuan tanpa memandang perbedaan keyakinan. Harmoni antara nilai-nilai Pancasila dan ajaran Islam yang moderat mencerminkan cara untuk menciptakan lingkungan sosial yang damai, inklusif, dan menghargai perbedaan. Hubungan antara Islam dan Pancasila menjadi topik yang menarik untuk dikaji, terutama dalam kaitannya moderasi beragama di Indonesia. Harmoni antara Islam dan Pancasila menjadi landasan utama untuk menciptakan kehidupan berbangsa yang damai, adil, dan sejahtera. Modernisasi beragama tidak hanya berarti menolak sikap radikal, tetapi juga mengajarkan sikap inklusif dan saling menghargai antar umat beragama. Hal ini menjadi pokok penting agar masyarakat Indonesia tetap harmonis dan dapat hidup berdampingan di tengah perbedaan. Maka, dengan memahami nilai keduanya, menjaga kerukunan di tengah-tengah keberagamaan Indonesia, upaya harmonisasi bukan hanya relevan bagi umat Islam, tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia yang hidup dalam kerangka negara Persatuan Republik Indonesia. Kita masuk kepada poin yang berikut, yaitu dampak konflik politik antara Islam dan nasionalisme terhadap kerukunan budaya dan agama. Dalam perbedaan tuntutan dan pendapat yang dipegang oleh kedua kubu ini, akhirnya menghadirkan sebuah konflik yang terjadi antara politik kelompok Islam dan kaum nasionalisme. Konflik yang terjadi antara Islam dan nasionalisme di Indonesia memiliki sebuah dampak yang besar terhadap pandangan atau ekspresi budaya. Setiap kelompok mungkin memiliki batasan terhadap ekspresi budaya yang dianggap tidak cocok dengan nilai-nilai mereka. Sementara itu, kelompok yang satu memiliki peran untuk menghadapi masalah dalam memperjuangkan keberagaman budaya sambil mempertahankan persatuan nasional. Konflik politik yang terjadi menjadi sebuah halangan terhadap kolaborasi dan dialog antar kelompok budaya yang mempunyai pengaruh negatif terhadap perluasan serta konservatif budaya. Namun di sisi lain, konflik yang terjadi dapat membangkitkan kontroversi terhadap nilai-nilai budaya serta identitas nasional. Dengan demikian, hal ini mempunyai fokus yang kuat kepada peninggalan atau warisan budaya dan menggerakkan terobosan dalam ekspresi budaya, serta mempromosikan dialog antar kelompok yang mengalami pertentangan sehingga dapat meredam konflik yang terjadi pada sebuah ekspresi budaya. Cara yang dapat ditempuh adalah membangun pemahaman dan toleransi serta dialog yang dapat menghadirkan nilai-nilai bersama yang mempunyai dorongan berkelanjutan terhadap ekspresi budaya yang beragam dalam konteks Pancasila serta identitas pluralisme Indonesia. Tidak hanya sebatas budaya saja, namun konflik yang terjadi bisa merambat ke konteks keagamaan. Konflik yang terjadi dapat membatasi kebebasan beragama serta dapat menghambat interaksi beragama. Dan jikalau terjadi ketegangan antara kaum agama, maka hal tersebut dapat menyebabkan diskriminasi serta dapat menjadi sebuah hambatan bagi setiap individu untuk membangun serta menjalankan agama. Pancasila telah melakukan banyak hal untuk mendukung keberagaman dan keharmonisan, tetapi masih ada beberapa masalah yang harus ditangani jika konflik dan polarisasi masyarakat terus berkelanjutan. Hal ini dapat menghambat penerapan yang konsisten dan prinsip-prinsip Pancasila.
Akibatnya, pemahaman dan pelaksanaan Pancasila terus-menerus diperkuat melalui pendidikan, diskusi, keberagaman, dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kerukunan dan memerangi perbedaan ideologi. Harmonisasi Islam dan Pancasila dalam pandangan sejarah. Kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk yang terdiri dari suku, ras, dan agama yang berbeda-beda. Nah, di Indonesia sendiri menganut yang namanya prinsip kerukunan antara umat beragama. Dalam konteks ini, Pancasila sebagai ideologi nasional menjadi landasan yang mengintegrasikan seluruh elemen-elemen tersebut. Sedangkan agama Islam adalah agama mayoritas yang berada di Indonesia. Agama Islam juga turut membangun sosial, budaya, dan politik di negara Indonesia. Islam dan Pancasila di Indonesia dalam sejarah Indonesia mencerminkan upaya mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam kerangka nasional berdasarkan Pancasila. Pada awal abad ke-20, ketika gerakan kemerdekaan Indonesia mulai berkembang, wacana dasar-dasar negara menjadi salah satu tema utama dari para pemimpin bangsa Indonesia yang berlatar belakang dari agama Islam maupun dari non-Muslim. Dan mereka menyadari bahwa pentingnya persatuan dan kesatuan untuk mencapai suatu kemerdekaan. Dalam proses pembangunan bangsa, dasar-dasar bangsa dibahas dalam konferensi BPUPKI pada tahun 1945. Setelah Indonesia merdeka, Pancasila menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia terus berkembang dalam kerangka Pancasila. Nilai-nilai Islam banyak diterapkan dalam kehidupan sosial dan politik di Indonesia, termasuk dalam bidang pendidikan, hukum, dan kebudayaan, tanpa bertentangan dengan prinsip Pancasila. Misalnya, meski Indonesia tidak menerapkan syariat Islam secara formal, namun ajaran Islam dalam keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, kita bisa dapat melihat dalam penerapan Pancasila. Keharmonisan Islam dan Pancasila menjaga persatuan dan keharmonisan dalam keberagaman agama dan budaya. Pancasila yang berakar pada nilai-nilai universal dan agama menjadi landasan bagi Indonesia untuk hidup berdampingan secara damai, saling menghormati, dan membangun negara yang adil dan makmur. Prinsip inklusif Pancasila memungkinkan Indonesia mengintegrasikan ajaran Islam ke dalam kehidupan bernegara dan berbangsa tanpa mengabaikan keberagaman agama dan budaya yang ada di Indonesia. Konsep ketuhanan di dalam Pancasila menetapkan nilai-nilai agama, termasuk nilai-nilai Islam sebagai landasan moral kehidupan bernegara dan berbangsa Indonesia. Oleh karena itu, Islam dan Pancasila tidak saling bertentangan, melainkan saling mendukung untuk mewujudkan masyarakat yang adil, tercerahkan, dan berkeadilan. Sejarah telah membuktikan bahwa kerjasama seperti ini memperkuat fondasi bangsa Indonesia dan umat Islam. Sepanjang sejarah, mayoritas umat Islam di Indonesia selalu menerima Pancasila sebagai dasar negara. Perjanjian tersebut menguraikan prinsip-prinsip persatuan yang terjalin antara Islam dan Pancasila, sehingga dapat menjadi landasan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pancasila dan Islam saling berdampingan dengan harmonis di Indonesia. Keharmonisan yang dijalin semakin menjadi penegas persatuan, keragaman, dan warisan budaya yang ada di Indonesia. Pancasila menjadi fondasi bagi nilai-nilai dalam kehidupan yang patut kita junjung tinggi. Pulanya adalah dalam keberagaman dan budaya di Indonesia yang pluralisme, maka Pancasila adalah wujud solidaritas sebagai persatuan warga negara Indonesia di tengah-tengah perbedaan. Pancasila dan Islam memiliki hubungan yang saling erat, saling melengkapi dan memperkuat nilai-nilai ketuhanan yang menjadi dasar keduanya, serta menciptakan landasan kuat bagi kerukunan umat beragama di Indonesia. Harmonisasi antara keduanya sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara dan Islam sebagai agama mayoritas Indonesia memiliki banyak nilai-nilai yang sejalan, terutama dalam hal ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan. Nilai-nilai ketuhanan yang terkandung dalam keduanya menjadi fondasi bagi kerukunan umat beragama. Pancasila menjamin kebebasan beragama, sementara Islam mengajarkan toleransi dan saling menghormati. Harmonisasi antara Pancasila dan Islam sangat krusial untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan. Terima kasih.